Perkenalkan, nama saya Rianto sebagai moderator. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah pengertian program kesehatan dan keselamatan kerja. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, saya sebagai penjelas pemateri 1. Di dalam pemateri 1 yaitu ada penjelasan pengertian program kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang kedua ada faktor penyebab kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian program kesehatan dan keselamatan kerja. Program kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebuah rencana tindakan yang dirancang untuk mencegah kecelakaan dan penyakit kerja. Beberapa bentuk aktivitas dalam program tersebut merupakan persyaratan dalam undang-undang atau peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, sebuah program kesehatan dan keselamatan kerja minimum harus mencakup unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh undang-undang atau peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, faktor penyebab kecelakaan kerja yang harus diwaspadai. Di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Sebelum saya menjelaskan poin yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kecelakaan kerja terlebih dahulu. Kecelakaan kerja merupakan kejadian tidak terduga dan tidak dikehendaki yang bisa mengakibatkan sakit, luka, serta kerugian terhadap lingkungan dan manusia. Dengan mengetahui penyebab tersebut, setiap pekerja bisa melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi kecelakaan kerja. Penyebab tersebut, poin pertama yaitu perilaku karyawan. Hal utama yang kerap menyebabkan masalah saat bekerja yakni perilaku manusia, dalam hal ini adalah karyawan. Pasalnya, ada berbagai kekeliruan yang mungkin saat terjadi pada seseorang sehingga menuntut ketelitian dalam kerja, misalnya karyawan yang kurang berhati-hati dan malah membahayakan dirinya sendiri, terlebih lagi untuk para pekerja lapangan. Poin yang kedua yaitu tidak adanya pelatihan keselamatan. Setiap karyawan wajib mendapatkan pelatihan keselamatan terlebih dahulu agar terhindar dari kondisi yang tidak diinginkan. Hal ini pun menjadi tugas sebuah perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan. Salah satu contohnya itu antisipasi kebakaran. Dan poin yang ketiga yaitu kondisi lingkungan kerja. Faktor penyebab kecelakaan di kerja bisa bersumber dari suhu udara, tempat kerja, lantai licin, serta kebisingan. Seluruh hal ini terkait dengan kondisi lingkungan kerja perusahaan yang harus dibenahi. Dan poin yang keempat yaitu bekerja tanpa peralatan keselamatan. Beberapa jenis pekerjaan seringkali menggunakan peralatan khusus dalam bekerja. Alat-alat tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan para pekerjanya. Bekerja tanpa peralatan keselamatan pun dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Poin terakhir yaitu bahan pekerjaan. Siapa sangka bahwa bahan-bahan berat dan beresiko bisa menjadi salah satu aspek kecelakaan. Kondisi ini biasanya bekerja di industri manufaktur sehingga diperlukan aturan standar operasional agar karyawan bisa bekerja dengan aman. Yang ketiga, tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Adi Haryanti ingin membacakan materi untuk program kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk poin pertama, agar setiap pegawai mendapatkan jaminan kesehatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, sosial maupun psikologis. Untuk yang kedua adalah agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. Untuk poin yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Untuk yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Untuk yang kelima, agar meningkatnya kegairahan dan keserasian kerja dan partisipasi kerja. Untuk yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Untuk poin terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Terima kasih. Yang keempat, macam-macam kecelakaan kerja. Macam-macam kecelakaan kerja antara lain tangan tertusuk jarum, kecelakaan listrik, sakit mata, lecet, luka kecil seperti memar dan lain-lain, luka bakar dan air panas, yang terakhir keracunan. Yang kelima, syarat-syarat keselamatan kerja dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1970. Selanjutnya saya akan membacakan syarat-syarat keselamatan kerja antara lain. 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang ketiga, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri. Yang keempat, memberi pertolongan pada kecelakaan.
Yang kelima, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Yang terakhir itu memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai kebutuhan. Yang keenam, alat pelindung keselamatan kerja. Untuk yang pertama di sini ada helm. Helm di sini berfungsi untuk melindungi kepala kita dari benturan-benturan, dari beban-beban yang berat, dari benda-benda tajam yang tidak diinginkan oleh kita yang bisa menyebabkan suatu kecelakaan kerja. Dan yang kedua di sini ada sarung tangan. Sarung tangan di sini berfungsi untuk melindungi tangan kita dari zat-zat kimia yang tidak diinginkan biasanya di suatu pabrik itu, dan benda-benda tajam seperti jarum yang bisa menyebabkan suatu kecelakaan kerja juga. Yang ketiga ada sabuk dan tali keselamatan. Sabuk dan tali keselamatan di sini berfungsi untuk membatasi gerak si pekerja tersebut agar tidak terjatuh dan terlepas dari posisi yang diinginkan. Biasanya tali di sini tuh digunakan oleh para pekerja yang suka menaiki gedung. Dan selanjutnya ada sepatu pelindung. Sepatu pelindung di sini juga berfungsi untuk melindungi kaki kita dari beban-beban berat, dari benda-benda tajam yang bisa tertusuk dan sebagainya. Di sini ada yang kelima yaitu ada masker. Masker di sini itu berfungsi untuk melindungi organ pernafasan kita dari debu, dari baunya zat kimia yang bisa menyebabkan organ pernafasan kita menjadi tidak baik. Yang selanjutnya itu ada kacamata pengaman. Di sini biasa digunakan untuk melindungi mata kita dari paparan sinar matahari, dari debu, dan dari uap gas yang bisa membahayakan bagi tubuh kita. Yang ketujuh adalah upaya pencegahan keselamatan kerja. Baik, selanjutnya di sini ada upaya pencegahan keselamatan kerja. Untuk poin pertama yaitu ada buat kegiatan pencegahan keselamatan kerja itu menjadi suatu kegiatan sehari-hari kita agar tidak terjadilah suatu kecelakaan kerja yang tidak kita inginkan. Yang kedua ada laporkan bila menemukan hal yang tidak baik kepada atasan kita, kepada pengawas dan atau pimpinan agar kita terlindungi dan sampai tidak terjadi suatu kecelakaan kerja. Untuk selanjutnya itu ada hindari bersenda gurau. Bersenda gurau di sini itu kita tidak bekerja dengan standarisasi atau tidak bercanda gitu agar tidak terjadinya juga suatu kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu ada melakukan sesuai prosedur kerja. Jadi kita melakukan kerja ini tuh sesuai dengan prosedur tahap-tahapan SOP yang sudah berlaku dari perusahaan. Yang selanjutnya itu ada buat saran perbaikan. Buatlah saran apabila kita menemukan suatu kejadian atau mengetahui bahwa akan terjadinya suatu kecelakaan kerja yang tidak kita inginkan kepada pimpinan kita. Kita berhak memberikan saran kepada pimpinan kita agar bisa memperbaiki. Yang selanjutnya itu ada pastikan jalan masuk dan keluar di tempat kerja kita itu aman. Jadi pastikan jalan masuk itu area masuk dan area keluar kita jalan itu tidak licin atau tidak membahayakan bagi kita untuk berjalan. Yang selanjutnya itu ada buatlah papan tanda dan instruksi yang tepat untuk menandai masalah keselamatan dan potensial dengan jelas. Jadi papan tanda di sini itu berfungsi sangat penting bagi seorang pekerja. Kenapa? Karena dari petunjuk pekerja tersebut kita dapat mengetahui bahwa itu bahaya, bahwa itu tidak dapat digunakan, bahwa bisa menyebabkan suatu kecelakaan kerja yang tidak kita inginkan. Untuk poin terakhir yaitu ada lakukan latihan K3 persiapkan perlengkapan K3. Di sini latihan kecelakaan yang biasa digunakan di setiap perusahaan atau suatu pabrik di sini itu biasanya latihan kebakaran dan persiapan perlengkapan itu juga sangat penting bagi seorang pekerja yang mengalami suatu kecelakaan kerja dan sebagai medis pertama. Ya, kesimpulannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk mendapatkan suasana kerja yang aman, nyaman, dan tujuan akhirnya adalah mencapai produktivitas setinggi-tingginya.
Maka dari itu K3 mutlak dilaksanakan pada setiap jenis bidang pekerjaan tanpa terkecuali, terutama bagi tenaga kesehatan. Selain memiliki hak dan kewajiban, terdapat juga keputusan menteri bagi tenaga kerja kesehatan.